Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, dan salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Hadirin jemaah Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita sering sampaikan dan kita jelaskan, di kota Makkah Rasulullah SAW membangun dan menanamkan sisi akidah lebih dalam, karena syariat belum banyak diwajibkan. Bukan belum ada, sudah ada, tapi belum banyak diwajibkan di Makkah. Ya, misalnya seperti haji, seperti puasa, baru diwajibkan ketika Rasulullah SAW di Madinah. Maka penekanan pada surah Al-Ghasyiyah ini berkaitan tentang hari akhir. Karena Al-Ghasyiyah itu salah satu nama dari hari akhir, yang artinya menyelimuti. Menyelimuti dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kegelapan, dengan ujian-ujian yang berat. Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Bukankah telah datang kepadamu cerita, kabar tentang hari kiamat? Jadi di sini bukan pertanyaan nanya karena nggak tahu, bukan, tapi pertanyaan penekanan. Ya. Seperti kita ngasih uang jajan ke anak kita di pagi hari 50.000, kemudian sebelum berangkat kita tanya, tadi Bapak udah kasih uang kan?
Ya, jawab dia belum. Padahal udah dikasih 50.000. Dia tahu itu. Sama juga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah datang kepadamu cerita kabar tentang hari kiamat? Ya jelas sudah datang. Bagaimana datangnya? Datangnya dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya bahwa akan datang kepada kalian hari, kalian akan dihisab, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah SAW sampaikan itu, dan bahkan di Mekah inilah yang disampaikan Rasulullah SAW setelah mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah, mengingatkan mereka tentang hari akhir. Ya, adapun keutamaan al-ghasyiyah jelas bahwasanya Rasulullah SAW membaca al-ghasyiyah di salat Jumat, yaitu dengan sabbihisma rabbikal a'la. Dan juga di sholat jahriyah, sholat maghrib dan isya juga ada hadis yang menunjukkan Rasul membaca surah Al-Ghasyiyah. Jadi ini tema pertama, yaitu tentang kepastian datangnya hari kiamat. Ini yang menjadi pembeda antara diri kita dengan orang-orang kufar. Maka tadi ditanya, apa nih oleh-olehnya dari Belanda? Ya, ada kincir angin nggak? Anginnya aja ya. Jadi masuk angin ya. Iya, katanya berubah mukanya, perasaan biasa aja. Tapi memang di sana sedang musim apa? Musim semi ya. Transisi dari musim dingin ke musim panas. Justru setelah bulan April, karena akhir Maret itu sudah masuk ya, waktu musim panas. Jadi tanggal 31 Maret jam 2 malam itu ditambah 1 jam. Ya. Tetapi justru sebelum hari raya itu cuaca sangat dingin. 3 derajat, 4 derajat kedinginan. Ya. Jadi otomatis muka bersih sendiri ya. Itu bukan sekali, dulu juga saya waktu pernah di Syria, pernah di Maroko, habis pulang liburan gitu kan, muka ente bersih. Wah. Tapi setelah 2 bulan kok hitam lagi. Karena cuacanya panas ya. Baik, saya nggak mau banyak bercerita karena banyak, tapi intinya yang pengalaman saya di sana di Belanda adalah waktu sholatnya. Ini sangat berbeda sekali bahkan dengan Indonesia, bahkan dengan Australia. Jadi waktu sholat di sana setiap hari menambah hampir kira-kira 2-3 menit. Saya datang ke sana maghrib itu masih jam 6:30. Ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Maret, terus nambah bulan puasa di sana mulainya hari Senin tanggal 11, nambah, pokoknya di tanggal 30 itu sudah jam 7.15 ya, sekitar jam 7.15. Iya. Karena tanggal 31 itu sudah masuk waktu musim panas, tambah sejam. Jadi berapa? 8.15. Masih ada 10 hari. Dan di puasa terakhir itu sudah 8.32. Iya, setengah 9, 8.35 ya. Sebelum saya pulang itu sudah jam 8.50. Jadi kerasa puasanya kalau jam setengah berapa? Jam setengah 9 ya. Jam setengah 9. Isyaknya jam 10. Setengah 11 ya, 10.30. Pokoknya jarak antara maghrib dengan isya itu 2 jam, setengah 11 ya. Selesai sholat jam 12 ya, sholat taraweh kira-kira jam 12
Iya. Sahurnya jam 3 ya. Jam 4 ya. Qiyam dulu karena 10 hari terakhir jam 4, subuhnya sekitar jam setengah 5. Iya. Jadi totalnya kalau saya hitung 16 jam. Terakhir saya nanya ke sekitar sebulan yang lalu atau kurang ya. Pokoknya sebulan setelah saya pulang ke Indonesia, itu isyaknya sudah jam 11.15. Ya, maghribnya jam 9.15. Subuhnya jam 4. Jadi intinya adalah bahwa puasa di Indonesia itu sebenarnya nggak lama-lama banget. Enak ya. Paling lama 14 jam. Setahu saya 14 jam. Ya, itu udah paling lama banget. Kemarin kayaknya lebih cepet. Ya enggak? Jam 6 udah buka, jam 4.40 ya. Iya, jam 5. Iya, jadi totalnya 13 jam kurang. Ya, jadi kaitannya apa dengan Al-Ghasyiyah tentang kaitannya adalah tentang konsep hari akhir, bahwa orang-orang kufar mereka nggak percaya dengan hari akhir. Jadi ketika kita jelaskan tentang hari akhir, mereka tidak percaya, maka perlu pendekatan. Di sana orang-orang Islam tugasnya lebih berat. Pertama, menerjemahkan ke bahasa Belanda, ya. Dan ketika saya di sana, saya nggak bisa bahasa Belanda, akhirnya saya pakai bahasa Inggris, ya. Bahasa Arab karena di masjid saya bertugas 50% orang Middle East. Ya. 40% orang Suriname, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Ya. Iya kabare waras gitu doang bisanya. Misalnya bahasa Betawi ya. Ya, jadi mereka tidak memiliki konsep karena mereka tidak percaya dengan hari akhir. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Quraisy. Rasulullah SAW sampaikan bahwa kalian harus menyembah Allah, kalian akan ya mengalami apa yang disebut dengan al-ghasyiyah. Dimana kalau kalian tidak percaya, nanti kalian akan merasakan beratnya dan ya, sangat kejamnya, bukan sangat kejam, sangat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Ya. Bahwa kalian sekarang enak-enak. Kalau di Belanda itu, ya saya juga baru tahu, mereka memang usia pensiunnya lama kok, 65 tahun baru pensiun. Ya, tahun depan 67 tahun, jadi di sana 60 masih muda. Ya. Dan harapan hidup itu memang lebih lama, ya. Ada yang 80 tahun, 90 tahun, ya. Jadi usia produktifnya lebih lama. Ya, tapi bagi mereka itulah kehidupan. 90 tahun udah selesai, setelah itu mereka tidak yakin adanya yang namanya al-ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini ada yang namanya hari al-ghasyiyah, hari kiamat. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Di mana di hari kiamat itu ada dua golongan, ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Ya, jadi yang pertama golongan orang-orang yang mukanya itu khasyi'ah, mereka tunduk ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan hari akhir. Karena di dunia mereka tidak pernah merasa ketakutan. Hidupnya enak-enak aja. Kalau di Belanda orang pengangguran itu dapat gaji $1.000, ya, 1.000 euro, ya, sebulan 16 juta, ya. Pengangguran digaji. Ya. Bahkan ada yang bilang mendingan saya pengangguran digaji. Karena kalau kerja pajaknya gede. Ini kayaknya Indonesia mau ngikut di sana, pajaknya gede ya. Pajaknya di sana sampai berapa persen gitu ya. 20% apa lebih begitu ya. Ya. Jadi nggak kerja itu dapat 1.000, 1.200, 1.300, 20 juta per bulan. Ya. Nggak kerja. Ya. Kalau kita nggak kerja, kira-kira dapat uang nggak? Nggak dapat uang, ya, nggak bisa makan. Di sana memang ada difasilitasi. Orang yang nggak kerja difasilitasi,
dikasih uang, dikasih tempat tinggal, ya, sampai mereka dapat kerja. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Jadi di hari kiamat itu ada orang-orang yang mukanya ketakutan, 'amilah, yang mereka dulunya kerja susah payah, nasibah, kecapean. Nasibah itu artinya capek. Kata ulama, inilah bentuk atau wujud daripada orang-orang yang kufar yang di dunia itu cuma nyari dunia aja, capek ngerjain dunia, tapi di akhirat mukanya jadi jelek, ya. Ya nggak ada cahayanya tadi. Walaupun mereka di dunia hidupnya di Belanda yang negara dingin gitu, tapi di akhirat mukanya jadi apa? Jadi ketakutan, ya, ngeri ngelihatnya. Ya, amilah, kayak orang kecapean yang karena dulu kerja keras terus nasibah, ya, nasibah artinya taibah, capek, ya. Kalau orang lagi capek, secakep-cakepnya orang kalau lagi capek, mukanya gimana, Pak? Ya, roman, ya. Tapi kalau Anil capek, muka Anil senang terus, Ustaz. Kenapa? Ya, karena ATM penuh. Jadi kalaupun capek, tapi ATM penuh, ya, ada 5 kartu ATM penuh semua, muka Anil happy terus, ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, inilah gambaran, ya. Jadi hakikatnya kita tidak pernah tahu karena kita memang belum pernah survei ke akhirat, belum pernah. Survei ke neraka belum pernah. Ya, tapi kata Al-Qur'an, ya, tasla naron hamiyah, api akan dinyalakan, tusqa min ainin aniyah, akan diberi air yang panas. Aniyah itu artinya apa? Yang panas. Jadi bukan kenikmatan kita dapatlah mineral, tetapi kita akan mendapatkan air yang panas. Air yang panas itu bagaimana? Ya, air yang memang panas. Yang kedua, darah manusia. Yang ketiga, nanah, ya, luka-luka dari penduduk neraka. Ya, tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali dari dhari'. Dan dhari' kata ulama adalah makanan yang berduri. Kira-kira kalau kita makan duren sama kulitnya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Nah, nanti itu ada namanya pohon zakum. Inna syajarataz zakum ta'amil athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim, ya. Udah berduri, ya, itu kalau masuk perut kita bergejolak kayak kebakar gitu. Oh, bayangin, ya, gimana rasanya kita kalau makan sesuatu panas gimana, Pak? Pengen minum apa? Minum yang dingin kan? Ini udah makanannya panas, berduri, dikasih air panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju', ya. Bukan membuat kita kenyang, bukan membuat kita, ya, tambah gemuk, tapi malah tambah hancur badan kita. Gitu kan? La yusminu, tidak membuat gemuk. Wala yughni min ju', dan juga tidak membuat apa? Tidak membuat lapar kita hilang tuh. Ingat, ini di akhirat, ya. Di neraka. Coba sekarang kalau saya lihat ayat ini, saya juga ingat saudara-saudara kita di Palestina tuh, mau makan aja sulit kan. Makanya kita bersyukur di Indonesia. Teman-teman kita mungkin di sana nggak bisa makan bolu, makan risol, ya. Setiap hari yang didengar adalah bom, ya. Dan ini sudah sampai Rafah. Ini saya sampaikan dari kemarin, ya. Rafah itu perbatasan dengan Mesir, cuman beda tembok doang. Kalau Rafah hancur, otomatis akses ke Mesir gampang, ya. Dan itu salah satu rencana, ya, Israel untuk menghancurkan negeri-negeri bukan hanya Palestina tapi juga yang di sekelilingnya termasuk Mesir. Ya. Jadi ini tentang siksaan
penduduk neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi yang didapatkan bukan kenikmatan, tapi kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu nggak ada batasnya. Gimana Pak? Jadi sengsara terus. Kalau kita di dunia mungkin ya masih merasakan kadang harga naik gitu ya. Ya, cabai naik 100.000 sekarang turun ya. Telur 32.000 sekarang 28.000. Masih lah ada nafas gitu ya. Awal bulan banyak uang, tengah bulan udah habis gitu ya. Karena untuk bayar ini dan itu. Nah di akhirat nggak ada yang namanya jeda. Sengsara terus. Ya. Makanya dikatakan ya, fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Orang-orang yang sengsara itu mereka di neraka karena orang-orang di neraka itu sengsaranya memang tidak ada hentinya, sengsara terus. Mau rehat sebentar juga nggak bisa, bilang ke malaikat tolong dong stop jeda dulu sejam, nggak bisa ya. Kasihanin saya malaikat, saya udah capek ini disiksa, boleh nggak ya saya rehat ya. Nyantai dulu 5 menit, habis itu boleh deh siksa saya lagi, nggak bisa. Ya, itulah yang disebut la yusmin wa la yughni min ju'. Jadi di sini adalah bahwa siksaan penduduk neraka di dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan masuk api neraka, dikasih air panas ya, kemudian makanannya berduri ya dan membuat perut kita terbakar. Kemudian yang selanjutnya makanan itu bukan membuat kita gemuk, tetapi membuat badan kita hancur dan kita tidak pernah akan kenyang. Kalau kita nggak ada makanan, kira-kira apa yang kita makan di rumah? Angin. Makan nasi sama garam, kenyang nggak? Masih bisa kenyang, bener nggak? Iya, atau nasi sama gula, diabetes. Manis, kenyang begitu kan, walaupun nggak ada nutrisinya, kenyang nggak? Masih mengenyangkan walaupun kita sulit ya. Nggak bisa beli lauk, beli gorengan ya 5.003, kenyang nggak? Kenyang gitu kan ya, walaupun nggak ada nutrisinya, yang penting kenyang gitu kan, orang Indonesia kan gitu ya, yang penting nasinya 2 piring walaupun cuman pakai tempe ya, tempe gorengan jadi, yang penting nasinya banyak begitu kan, kenyang nggak? Kenyang. Tapi di hari akhir tidak ada yang namanya kenyang. Walaupun kita dikasih makan, tapi makanan itu tidak akan bisa mengenyangkan. Walaupun kita dikasih air, air itu tidak bisa menghilangkan dahaga kita, tetapi air itu justru akan membuat kita kesakitan. Nah, sebaliknya golongan yang kedua adalah wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah itu tadi ya, mukanya berseri-seri. Wah, jadi yang satu kusam, yang satu penuh dengan ketakutan, yang satu berseri-seri. Orang kok bilang kok dia bisa berseri-seri, senyum, 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 ya. Kalau kita di awal bulan senyum, 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 ya. Ya, habis dapat tunjangan, senyum, senyum, senyum. Habis dapat THR, senyum, senyum, senyum. Nanti kalau dompet kosong berubah ya. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Kata Al-Qur'an, di hari kiamat ada orang yang mukanya itu na'imah ya. Mukanya penuh dengan senyum. Yang disebut dalam ayat lain an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang apa? Yang tenang. Jadi ketenangan dalam persepsi surah Al-Ghasyiyah itu kalau kita bisa tenang di hari akhir. Jangan sampai kita tenang di dunia, di hari akhir kita nggak tenang. Bener nggak? Iya, korupsi banyak. Di hari akhir nanti muka mereka mesem semua itu ya. Mukanya nggak enak semua itu. Ya. Di dunia menyengsarakan rakyat. Di hari akhir udah mukanya jelek semua itu. Ya nggak ada naimahnya. Ya, wujuhu yawma idzin na'imah. Kenapa? Li sa'iha radiyah. Karena golongan kedua ini benar-benar sa'i, bersungguh-sungguh radiyah dengan ridha mencari hari akhir. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngejar dunia, maka dunia nggak akan habis ya.
Tapi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah akhirat kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita ngejar dunia, ngejar apa? Ngejar pangkat, pangkat selesai. Ya, dengan apa? Dengan kita pensiun. Kita ngejar jadi pejabat 2 periode selesai. Nanti dilanjutin lagi sama sama anak cucu gitu. Ya, anak cucunya selesai habis semuanya. Jadi ada masa. Ya, ngejar renov rumah jadi, ya. Ya, baru diluasin rumahnya sebulan kena stroke. Akhirnya boro-boro nikmatin rumah baru, ya. Di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Nah, ada orang yang stroke itu sampai berbulan-bulan. Ya, bukan stroke, koma, ya. Lebih parah lagi koma. Jadi udah nggak sadar lagi, 6 bulan masih hidup gitu. Ya kalau keluarganya sering ngaji doain ya. Tapi kalau orang keluarganya nggak pernah ngaji, dalam hatinya gimana? Kapan sini si bapak mati? Kan begitu. Doain cepat mati ya. Auzubillah min dzalik gitu kan. Jadi habis semuanya. Kenapa? Karena kita ngejar dunia ya. Ada itu yang koma sampai 6 bulan, setahun ya. Itu gimana tuh ngurusinnya? Gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ngeliatin tanda doang ini masih ada nggak? Denyut nadinya, oh masih ada. Udah gitu doang. Makan nggak bisa. Pokoknya semuanya pakai infusan. Ya, lisa'iha radiyah. Jadi kalau kita mengejar akhirat, kita sungguh-sungguh ridha ya dengan akhirat, maka kita akan mendapatkan fi jannatin 'aliyah. Surga itu menurut surat Al-Ghasyiyah dia tinggi. Ada apanya? Ada levelnya, ya. Makanya dalam hadis sahih disebutkan bahwa surga Firdaus itu berada di apa? Di atas bukit yang paling tinggi. Jadi view-nya enak ya, kayak Bapak Ibu di Bumi Yata gitu. Ya, atau di Margo Hotel. Wah, kelihatan semua ya. Surga juga demikian. Ada levelnya. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu nggak ada lagi kata-kata yang menyakitkan, nggak ada lagi kebencian, ya, nggak ada lagi flexing, nggak ada lagi bullying, nggak ada lagi gosip, ya, nggak ada, semuanya damai, ya, nggak ada penduduk surga itu, wah enak banget dia ya, dapat bidadari 10, ya, saya pengen 100 nanti gitu kan, oh enak banget dia ya dapat fasilitas. Ya seperti itu, saya nggak terima, enggak. Semuanya akan mendapatkan kenikmatan secara rata. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Jadi nggak ada perkataan kotor, nggak ada perkataan bohong, nggak ada lagi orang menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, ya, menjelekkan orang lain, nggak ada. La tasma'u fiha laghiyah. Pokoknya damailah. Iya, tapi jangan bilang di sana nanti aneh kangen dulu di dunia tetangganya sering ribut. Kok di surga ini adem ayem terus gitu ya? Iya, damai. Gimana Pak? Kita punya tetangga 20 tahun tiba-tiba dia pindah. Kira-kira kita kangen nggak sama ributan dia? Kangen juga ya. Iya, 20 tahun tinggal bareng, dia sering ribut, sekarang kok diem banget, sepi banget. Ada kangennya, walaupun ya akhirnya ya udahlah, tapi ada kangen, biasanya kan gua ribut gitu, kok ini adem banget. Nah nanti di surga gitu nggak? Jadi kangen nih sama tetangga saya yang sering ribut gitu ya. Nggak ada, la tasma'u fiha laghiyah, ya. Pokoknya yang lagun-lagun nggak ada. Ya, jadi perkataan-perkataan yang tidak baik, keributan itu nggak ada, adem semuanya, ayam semua. Ya, dunia ini memang tempat orang ya ribut, ya, ributnya nggak secara verbal, ya, secara fisik, nggak secara fisik, secara medsos, bener nggak? Ribut, ya. Wah, ya, ayo. Jadi dunia ini keributan terus, ya, baik itu politik, agama juga ribut, semuanya udahlah, gitu. Kalau Anda tidak tidak menerima pendapat saya atau tidak menerima syarat saya, udah masing-masing kan gitu ya. Kita pengen begitu, tapi kenyataan kok ribut lagi, hantam sini, hantam sini. Ya, jadi kehidupan dunia itu nggak tenang, ya, banyak keributan, ya.
Benar nggak? Kalau kita punya pasangan sering ribut, kita tenang nggak? Berantem terus ya di rumah gara-gara hal sepele berantem, nggak tenang ya. Tapi ketika pasangan kita nggak ada, dia pergi, nggak ada yang ribut, kangen nggak? Ya, ya. Jadi inilah manusia. Kadang sering suka keributan. Nah di hari akhir nggak ada. La tasma'u fiha, fiha ainun jariyah. Mata air yang mengalir. Ya. Jadi kalau kita sekarang lihat sungai itu mata air banyak. Jariyah yang mengalir. Ya. Jadi dari mata air kemudian menjadi sungai. Itu maksudnya. Ainun jariyah. Jadi dari ain kemudian mengalir menjadi sungai. Ya, sungai-sungai itu dari mata air tersebut. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Ya, kata Al-Qur'an, ini fasilitas surga nih, Pak. Jadi kalau mau tahu baca surah Al-Ghasyiyah. Ya, dapat apa? Dapat surga yang tinggi. Dapat apa lagi? Dapat mata air yang menjadi sungai-sungai. Dapat apa lagi? Sururum marfu'ah. Ya, apa itu? Kasur-kasur yang ditinggikan. Ya. Yang ditinggikan itu disebutkan oleh ulama, ya memang di atas, Pak. Maksudnya pakai besi begitu? Enggak, di atas ya. Kayak orang terbang begitu. Ya. Itu namanya fiha sururun marfu'ah. Jadi kita mungkin bayangannya, oh itu mah iya ya. Itu mah kasur tangga Ustadz ya. Ada satu kedua, bukan ya. Itu memang ditinggikan. Fiha sururun marfu'ah. Ya, oh itu maksudnya itu kasur yang ada satu, dua ya, tangga kedua, ketiga. Wa aqwamun mawdu'ah, apalagi fasilitasnya, ya, yaitu gelas-gelas, kub itu artinya cangkir ya, mawdu'ah yang diletakkan, yang ada isinya, jadi nggak perlu lagi ya bapak-bapak nyeduh kopi sendiri, udah ada kopi susu ada ya, apalagi coklat panas ada ya, tinggal bilang aja ya. Subhanallah, gimana tuh, nikmat nggak? Nikmat ya. Es teler ada. Kadang kita berpikir kok di dalam Al-Quran kenapa nggak disebutin makanan Indonesia gitu ya, karena Al-Quran diturunkan di mana? Ya di Arab ya, maka yang ada ketika itu yang disebutkan. Kenapa di surga nggak disebutkan lontong, nggak disebutkan ya kue apa nih namanya, bolu begitu kan, karena nggak ada. Tapi kalau nanti kita di surga, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Wa aqwa mawdu'ah wa namariqu masfufah. Apa itu? Dan bantal-bantal yang apa kan? Yang disusun. Jadi rapi. Jelas? Surga itu rapi. Mana dalilnya? Wa namariqu masfufah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah bingung. Nanti kalau saya di surga kotor, siapa yang nyapuin halaman saya? Habis tidur ya, pakai bantalnya bau nggak? Ya. Kira-kira nyucinya gimana, ya, ngejemurnya gimana, wa namariqu masfufa. Oh, ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya udah rapi. Bayangkan, bantal itu disusun dengan rapi. Pokoknya di surga itu semuanya bersih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, perempuan di surga itu yataghawwatna, tidak buang air besar, wala yatamakhatna, tidak buang ludah. Oh. Ya, jadi gimana tuh kalau kita makan nggak buang air besar? Kira-kira perut kita sembelit. Iya, enggak, itu semua pokoknya yang kita makan enggak jadi kotoran. Jadi daging dong? Enggak juga ya, nanti saya obesitas ya. Ya, itu penduduk surga. Tidak haid, tidak hamil, tidak nifas, pokoknya nikmat yang benar-benar tanpa batas. Ya.
Wa namariqu masfufah. Jadi nggak usah mikirin siapa yang akan beberes kapling saya di surga, karena semuanya dijamin bersih dan rapi. Wa zarabiyyu mabtsutsah, dan permadani yang diapakan? Yang dihamparkan seperti ini, Pak. Zarabi. Ini namanya zarabi, ya. Jadi nggak usah ketakutan kita akan kedinginan karena semuanya pakai karpet. Tapi kalau kita lagi kepanasan, enaknya di karpet atau di lantai? Di lantai. Nanti kira-kira Ustadz, di surga itu suhunya ngikutin suhu Belanda atau suhu Indonesia? Karena kan kita pikirnya begitu, panas apa dingin atau adem-adem begitu. Kira-kira gimana? Oh kan, kita menggawat. Terus kita nanti pakainya seperti apa, ya? Pokoknya di sana kita tidak akan merasakan kepanasan. Oh jadi adem terus gitu ya. Terus mataharinya gimana? Apakah di barat terus gitu? Apa gimana? Ya, itu hal yang gaib yang kita belum sampai ke sana. Ya, kan kata Rasulullah SAW, hari kiamat tidak akan terjadi sampai terbitnya dari barat begitu. Bukan berarti nanti mataharinya terbalik dong. Iya, terbitnya di barat, terbenamnya di timur begitu ya. Wazarabi mabsusa. Jadi di sini bagian kedua adalah fasilitas penduduk surga. Apa saya yang disebutkan? Surga yang tinggi, ada level. Apalagi? Tidak ada kata-kata kotor, flexing, ya, bullying, ya, apapun namanya ya. Ya. Apalagi mata air yang menjadi sungai-sungai. Apalagi? Iya, kasur-kasur yang tinggi Pak ya. Ini bukan pakai besi, bukan. Ya. Terbang nih, sururum marfu'ah. Ya. Apalagi? Cangkir-cangkir yang ada isinya sesuai request. Oh. Apalagi? Ya. Bantal-bantal yang disusun rapi. Apalagi? Karpet-karpet yang dihamparkan. Itu yang disebutkan. Gitu. Terus kira-kira nanti fasilitas apa lagi nih? Jadi itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menunjukkan apa yang diminta, itu kita akan dapatkan. Kata Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Ya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian request. Tad'un panggil. Duren. Ya. Apalagi? Duku. Lagi nggak musim. Kira-kira di sana ada musim-musiman nggak? Nggak ada. Ya sepanjang tahun mau duku ada. Ya ada. Ya tinggal nyebut aja. Ya. Baik. Baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bukti bahwa Allah itu berkuasa. Bagaimana kita tahunya? Dalam ciptaannya. Di sini ada 4 yang disebutkan. Menunjukkan Allah sangat berkuasa dari makhluknya saja. Ya seperti kaidah yang saya sampaikan di awal, ya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Ya, hadis Rasulullah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan pencipta. Kita nggak akan sampai lihat aja ciptaan. Iya, cukup lihat ciptaan. Apa yang disebutkan yang pertama? Yang pertama adalah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat hewan ternak. Ya, yaitu di sini adalah apa tanda kebesaran Allah pada unta? Ada yang tahu? Unta itu salah satu hewan terkuat. Dia bisa dipakai perang, bisa juga untuk ya transportasi, ya ngangkat barang berat bisa. Dan unta itu punya kantung, ya kantung makanan, ya dan minumannya itu gede, ya. Jadi unta cukup minum sekali untuk sebulan. Ya, untuk berminggu-minggu Pak. Kalau kita minum ya berapa? 2 inilah mineral. Tapi habis itu jangan minum 2 minggu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi unta diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa kan? Ya. Unta itu tinggalnya di mana hidupnya? Hidupnya di padang pasir. Ya. Jadi kalau unta dibawa ke Depok, ya kecil kata unta. Aneh biasa dulu di padang pasir ya nggak minum ya panas lagi ya. Di Indonesia emang nggak panas.
Ya, bayangkan itu. Nah, saya renungi ini, masya Allah. Unta itu warna unta apa Pak? Coklat-coklatan. Ya, kalau kita perhatikan hewan-hewan yang di padang pasir sebagian warnanya kecoklatan. Apalagi singa kan, warnanya kecoklatan karena dia tinggalnya di gurun juga. Tuh. Jadi unta itu bisa untuk transportasi, ya. Bahkan dulu orang Arab bikin di atasnya apa? Iya, seperti ada kamar kecilnya begitu namanya dalam bahasa Arab haudaj. Ya. Iya, dimasuk situ 2 orang, 3 orang bisa. Buat perang juga bisa, ya. Kuat, ya. Buat ngangkat barang juga bisa. Fala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Jadi kalau ditanya kepada saya, kurban apa yang paling afdol? Kalau ada uangnya unta, ya. Nanti kolesterol nggak Ustadz? Ya, yang kolesterol itu kambing. Sebenarnya kambing juga nggak masalah. Karena dulu Rasulullah makannya kambing dan yang masalah itu masaknya. Ya, kalau orang Indonesia itu masaknya lama, ya. Dia di atas api pakai santan sampai 10 jam, habis itu dipanasin lagi, akhirnya jadi penyakit. Jadi kalau kambingnya sih nggak masalah. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi itu yang pertama, hewan unta. Yang kedua apa? Wa ilas sama'i kaifa rufiat, yaitu langit. Ini sering kita sampaikan, langit nggak ada tiangnya. Seperti musola al-urwatul wuthqa ini ada tiangnya, langit nggak ada tiangnya. Ya, nggak ada tiangnya tapi nggak rubuh kan? Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Dijaganya gimana? Oleh malaikat, nggak ada tiangnya. Ya, ujungnya mana langit? Ada yang tahu ujungnya? Nggak tahu. Ya pokoknya yang di atas kita itu langit, 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 langit. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah bagaimana bukit itu ditancapkan. Nah ini juga kita harus paham ya. Konteks bukit di Indonesia itu sebenarnya lebih bisa kita renungi. Kalau kita ke sana pertama kali saya waktu haji tahun 2002, ya, habis tawaf saya ke Bukit Sofa. Saya kira Bukit Sofa itu tinggi gitu ya. Ternyata gimana? Undakan sedikit udah jadi bukit. Ya, Rasulullah SAW ke Gua Hiro, naik ke Gua Hiro, kirain gua itu gede gitu kan. Ternyata hanya buat satu badan aja ke dalam, ya. Subhanallah. Nah, dulu di negeri Arab mereka suruh merenungi yang namanya bukit, yang namanya alam semesta. Nah, di Indonesia harusnya kita bisa lebih merenungi lagi. Benar nggak? Bukit. Kalau udah dibilang gunung, tingginya berapa kaki itu dari permukaan darat itu, ya? 100-200 kaki mungkin sampai 2000 kaki itu, ya. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, ya. Kecuali di Madinah, Jabal Uhud, ya. Bapak dan Ibu yang pernah ke sana, yang belum, saya doakan bisa ke sana, amin, ya. Kalau enggak haji umroh, ya. Kalau hajinya haji furoda, ya. Saya baru tahu tadi dari jemaah haji furoda itu ternyata sampai 500 juta, ya. Saya kira dulu 250 juta. Haji furoda itu tergantung travelnya katanya. Jadi bisa berangkat tahun depan tapi setengah M. Ya, dan semakin tahun penduduk haji semakin banyak. Ya, sekarang jumlahnya sudah 5 jutaan orang yang melakukan haji, sekitar segitu lah, atau pokoknya sudah sampai jutaan. Ya, poinnya adalah di sini adanya gunung ini tanda kebesaran Allah, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, yang selanjutnya adalah bumi. Bumi ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dibentangkan di dalamnya banyak sekali Allah yang ciptakan makhluk. Ya. Kira-kira nanti ada program transmigrasi ke Mars gitu. Kenapa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an planet itu cuma 2? Benar nggak? Ada nggak yang namanya disebutkan? Nggak ada. Matahari planet bukan, dia bintang, ya. Ya, cuma 2 kan. Itu apa? Bumi dan bulan begitu kan. Kenapa yang lain enggak?
Ya, itu yang kita harus renungi. Yang disebutkan itu bumi. Dan di sini secara spesifik, kenapa? Apakah mereka tidak memperhatikan bumi bagaimana dicipta, bagaimana di apa? Ya, bagaimana dibentangkan, ya, bagaimana tumbuh di dalamnya, ya, banyak tumbuhan dan banyak sekali makhluk di dalam. Coba kita rinci dari mulai hewan yang terbang, kemudian yang melata sampai yang ada di dalam tanah. Banyak nggak? Banyak banget, ya. Banyak banget, ya. Dari mulai hewan yang buas, yang jinak, kemudian yang di lautan, banyak banget. Ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi bumi itu kaya. Ya, tapi kekayaan itu kadang dieksploitasi oleh sebagian orang. Ya. Benar nggak Pak? Iya. Indonesia kaya nggak? Kaya. Kaya sekali. Ikan punya? Punya. Beras? Punya. Emas? Punya. Cuman diambil sama Freeport. Ya. Apalagi? Gas? Punya. Nikel? Punya. Minyak? Punya. Semuanya punya. Harusnya dalam logika orang awam, kita harusnya sejahtera nggak? Sejahtera, semuanya ada. Tapi nyatanya tidak. Tuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan kepada penduduk bumi, wabil khusus kepada penduduk Indonesia. Kekayaannya banyak, tetapi banyak sekali yang diambil oleh atau tanpa hak, dan kita tidak menikmati. Baik, jadi 4 hal ini yaitu apa? Hewan, unta, kemudian apa? Langit, kemudian bukit, dan yang keempat adalah bumi. Itu harus kita renungi, Pak. Ya. Jadi kita renungi ciptaan-ciptaan Allah. Atau yang lain lah. Ya. Sekarang itu sudah canggih, semuanya canggih. Ya. Tadi saya bahas tentang pengawasan Allah. Ya. Kalau manusia saja bisa diawasi, sekarang kan internet itu pakai satelit, Pak. Ini bukan promosi ya. Namanya Starlink ya. Punyanya Elon Musk. Itu katanya cuman modal piringan itu ya, bisa di atas laut ya, bahkan bisa di Mars ya. Canggih nggak tuh? Jadi di atas bukit terkoneksi dan orang bisa memantau di situ. Gitu. Bisa diawasi dengan internet kan? Itu manusia teknologinya sudah secanggih itu. Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Ya, ya jadi manusia itu harusnya berpikir. Kadang saya berpikir orang-orang Barat itu pinter Pak. Pinternya luar biasa. Teknologinya maju. Tapi mereka kurangnya apa? Kurangnya iman itu. Ya, bagaimana Allah menciptakan ini? Ya, jadi ada di Belanda itu daratan yang tenggelam. Gitu. Akhirnya dibikin apa? Iya, dibikin lagi namanya bahasa Belandanya daek gitu ya. Jadi diuruk lagi. Jadi di kota di atas laut akhirnya sekarang ada. Jadi jembatan panjang dan terhubung gitu yang tadinya itu antara pulau dengan pulau itu nggak ada. Tapi dengan teknologi mereka canggih ya, di bawah tanah-tanah diuruk di sana, ditaruh di sana dan jadi jembatan. Akhirnya nyatu semua ya dengan teknologi itu. Tetapi kurangnya keimanan itulah yang menyebabkan orang ya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu wa ilal ardi kaifa sutihat, terus fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi tugas kita menyampaikan ya, termasuk saya di sini mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya yang paling bagus, bukan. Jadi mengingatkan, karena manusia itu sering lupa diingatkan. Tugasmu hanya mengingatkan. Kalau mereka tidak mau mengikut kamu, ya udah, bukan urusan kamu. Lasta alaihim bimusaitir. Manusia bukan memaksakan kehendaknya, bukan. Tapi dia hanya mengingatkan. Iya, jadi tugas kita mengingatkan aja ya. Iya. Besok ada pengajian di Al-Waratul Wusko. Alhamdulillah, insya Allah ya. Ya, terus habis pulang haji kok nggak datang kemarin? Insya Allah next month lah ya, bulan depan ya. Diingat lagi, jangan lupa ya besok. Insya Allah ya udah. Yang penting kita ngingetin, kalau mereka nggak datang ya itu bukan tugas kita, ya ngingetin aja. Dan kita sudah dapat pahala.
In 'alaika illal balagh. Engkau hanya menyampaikan. Tugasmu hanya menyampaikan, ya, bukan memaksa orang lain. Ya. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya. Inna ilaina iyabahum tsumma inna 'alaina hisabahum. Ya, kepada kamilah kalian akan dikembalikan, mereka akan dikembalikan, dan kepada kamilah mereka akan dihisab. Jadi tema terakhir adalah tentang bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin di dunia kita punya laporan, ya. Laporannya gimana keuangan tahun ini, al-walatul wusqa sekian-sekian. Laporan di kantor sekian-sekian. Ada laporannya, ya. Laporan gaji ke bini sekian-sekian. Ya, ada laporannya, tapi nanti di hari akhir laporan kita lebih berat karena kita akan diminta laporan atas apa yang kita lakukan. Dan itu sudah ada, kita diinvestigasi nanti. Dulu presentasi, namanya ard, ya, hisab. Ngomong, oh begini, dikasih ini buktinya, dikasih ini bukunya, dikasih ini lembarannya. Ya. Kalau nggak sesuai, kita akan terkena iqab, ya, terkena siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian yang bisa kita jelaskan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan sering saya sampaikan bahwa tujuan mengaji itu, ya, adalah agar kita semakin taat, ya. Itu sering saya sampaikan. Jangan kita pinter ngaji malah pinter debat. Wah, boleh debat tapi bukan debat kusir, jatuhin orang, jelekin orang. Dia mah jemaah fulan, nggak ada ilmunya, enggak. Sekali lagi, kalau kita ngaji apapun ilmunya, ilmu agama, kita semakin, ilmu fikih semakin kita rajin, ya, untuk beribadah. Bagaimana ilmu tafsir semakin kita merenungi, gitu kan. Ilmu hadis semakin kita memahami sabda Nabi. Semuanya intinya apa? Menjadikan kita semakin taat, bukan menjadikan kita semakin sombong dan merendahkan orang.